Senyores, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita punya Isuzu MU-X. Jadi, kalau kalian pecinta Johnny pasti tahu dulu kita pernah modifikasi dan juga pernah meminang satu buah Isuzu MU-X tahun 2016. Berbeda dengan varian yang sebelumnya, yang ini sudah lebih muda 1 tahun, John. Mobil ini tahun 2017 dan memiliki clear warna silver. Tapi sebelum kalian ngiler ngelihat video ini, mobil ini sudah di DP 10% oleh salah satu pembeli. Jadi ya mohon maaf ya, memang mobil ini belum jodohnya kalian. Karena memang nyari MU-X ini satu memang sangat sulit, dan yang kedua adalah kita mencari yang kilometer rendah dan kondisinya bagus juga susah, dikarenakan populasi mobil ini juga cukup sedikit. Tapi kalau kita runut 2017 apple to apple sama Fortuner VRZ, rasanya interiornya cukup kuno ya mobil ini ya. Ya, tetapi memang seperti halnya pembeli yang kemarin sudah DP mobil ini, beliau juga sudah punya satu buah unit Isuzu MU-X dan dia sangat mencintai performa dan ketangguhan dari mesin 2500 cc besutan Isuzu. Jadi kalau kita tahu, Indonesia sendiri dulu sangat terkenal sekali dengan yang namanya Panther. Panther sendiri mempunyai slogan yaitu rajanya diesel, di mana mobil ini itu boleh dikatakan sebuah mobil yang apa ya, kalau kita bilang tuh mobil yang aman juga loh, John. Iya. Dulu Om Dimas juga waktu kerja masih di kantornya Om Bewok, stasiun TV kan, dapat mobil kantor Isuzu Panther, enak kan buat kemana-mana kan. Walaupun memang notabene tenaganya nggak ada. Ya, tapi berbeda dengan yang udah versi Common Rail, yang ini dia sudah turbo diesel. Artinya ketika kita bejek sekali aja tuh torsinya tuh sangat enak. Dibalik dari semua kekunoan interior, tetapi kalau kita lihat, walaupun interior terbilang kuno, dia sebenarnya sudah banyak sekali fitur-fitur yang cukup lengkap, mulai dari digital climate, sama dia punya MID-nya sudah berlayar warna, lalu dia punya setir sudah dilengkapi dengan sebuah cruise control, tombol-tombol untuk audio. Hanya saja mungkin di beberapa poin mobil ini memiliki bentuk-bentuk desain yang agak kurang sedap dipandang, kayak misalkan nih AC-nya berbentuk kayak gini nih Om, trapesium. Ya. Tapi tiba-tiba di sininya digital climate-nya bulat. Nah, ya kan. Terus dia punya model setir. Ini tuh sebenarnya model setirnya tuh kayak mobil truk, ya nggak sih Om? Nah, terus di bagian AC-nya lubangnya dia udah bagus nih, udah ada speaker surround-nya di sebelah sini. Tapi model AC-nya kenapa harus begini gitu loh, ya kan? Itu dia mungkin. Dan juga di bagian eksterior yang nanti akan kita bahas, mobil ini tuh memiliki pilar C yang menurut gue sangat nggak nyambung, ya kan? Nanti akan kita bahas di luar. Tapi kalau dengan harga 300 juta, atau mungkin kalau kalian dapat yang 2014, 2015 dengan harga 200 kecil sampai 250 juta, ini mobil sih oke banget buat dipakai. Apalagi kalau kalian demen perjalanan jauh dan juga perjalanan yang cukup memakan waktu yang lama dan panjang, mobil ini memiliki fuel consumption yang cukup baik ya. Jadi kemarin itu gue sempet pakai waktu gue tuning di kota di rev, itu gue sampai dapat 1:15 untuk pemakaian dalam kota. Lumayan, iya. Waktu itu cuman gue pakai bahan bakar Dex, gue belum sempat cobain pakai biosolar. Harusnya mobil ini masih kuat untuk meminum solar busuk, ya kan? Tapi semua balik lagi sama opini pribadi aja. Kalau kalian, menurut kalian oke, ya oke aja gitu kan. Kayak kita contohnya sudah tidak disarankan untuk merokok, tapi kita tetap merokok. Itu memperpendek usia kan. Sama juga dengan biosolar. Biosolar sebenarnya untuk memperpendek usia mobil juga. Tapi orang tetap pakai karena mungkin dari segi biaya juga lebih murah jauh dibandingkan dengan bahan bakar seperti Pertamina Dex dan juga Shell V-Power Diesel gitu. Andai aja mobil ini ada fitur pedal shift, mungkin akan lebih lengkap lagi setirnya nih. Jadi untuk menutup model setir yang seperti truk seperti ini, dan juga tombol start stopnya itu letaknya lucu, adanya di bagian sedikit ke bawah, dan di sini ada tombol untuk rear cooler. Tapi kalau tenaga, ini posisinya mobil ini dalam keadaan mesin fully standar, karena memang mobil ini tadinya dipakai oleh ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ngelihat body rollnya lebih enak Om daripada VRZ ya. Nah, terus dia punya kabin juga lebih lega, dan juga daya pandang kalian itu menurut gue lebih luas jauh dibandingkan dengan
sebuah Fortuner VRZ, karena kalau VRZ itu dia punya dashboard lebih stand, lebih berdiri, tegak, dan juga lebih pendek jarak pandangnya. Kalau ini lebih enak. Dan juga kalau menurut gua posisi mengemudi dan joknya lebih enak ini dibandingkan dengan VRZ yang cenderung bangkunya lebih ke arah semi bucket. Ya si Om gak ngeliat. Ya, asal ke kiri aja tuh. Biasanya begitu tuh yang tukang tagih duit Om. Oke, lanjut ke mobilnya. Untuk setir sendiri, walaupun dia punya setir ini gendut, tapi dia power steeringnya juga cukup enteng, dan mungkin dikarenakan velgnya juga ring 17 ya. Jadi bantingannya kalau menurut gue cukup empuk, dan mobil ini cukup stabil sih, enak banget. Dan kalau lo lihat, mobil ini sebenarnya memiliki model yang hampir atau bahkan hampir sama lah ya, sama Chevrolet Trailblazer. Jadi dulu gue juga pernah punya Chevrolet Trailblazer yang LTZ 2017. Itu sebenarnya chassisnya sama bodinya tuh hampir sama Om, hanya dibedakan di interior dan juga di bagian eksterior lampu-lampu. Nah ini nih yang gue bilang juga jadul nih. Dia punya transmisi tuas transmisi. Ini menurut gue ini lu kayak Land Cruiser tahun 2000 yang masih 4 speed gak sih Om? Iya benar. Lu kenapa bikin begini gitu ya kan? Ya udahlah. Tapi di sini kalau kalian demen nyimpen barang, ada banyak kompartemen, 1, 2. Tapi di sini nggak ada AC kayak VRZ ya, jadi nggak ada lubang ventilasi, hanya ada untuk power supply. Di sini ada buat taruh lagi, dan di sini AC-nya, di sini juga ada lagi nih Om. Tuh. Secara pajak itu gimana Jan? Ini lebih murah apa lebih mahal? Kalau pajak, kalau VRZ itu sekitar 7 jutaan seingat gue. Ini harganya 5,6 juta, non progresif, 2500 cc ya, jadi cukup oke lah ya. Pajaknya dengan mobil harga 300 jutaan, kecil. Kemarin ini mobil lakunya 302, 1,5%, ya masih oke lah Om. Iya. Tapi kalau masalah AC, lu nggak usah takut. Dari zaman Isuzu Panther sendiri, Dingin banget ini. memiliki AC yang cukup dingin. Ini posisinya AC-nya dinginnya banget Om. Padahal iya, padahal temperaturnya masih di angka 20. Nah, dia puternya modelnya gini nih. Jadi kayak lu tuning. Om Dimas udah pengen tuning, udah pengen pulang aja nih, ya kan. Tapi dia punya power window, hanya autonya di bagian driver. Jadi bagian penumpang kiri, penumpang belakang, kiri kanan belum auto. Lalu dia ada sedikit wood panel di sebelah sini, di sini ada, dan head unitnya ini sepertinya basicnya dari head unit Android Cina-Cinaan gitu ya Om ya. Hanya saja mungkin bentuknya dibikin sama persis sama dilakukan dari panel dashboard. Oke, lanjut. Nah, di bagian driver pengemudi sini juga sudah ada electric seat, tapi dia belum ada power back door. Kita coba duduk di bagian tengah. Oke, di bagian tengahnya ini yang lucu, dia tidak bisa dimaju mundurin, hanya saja dia bisa untuk di reclining sampai di sini. Recliningnya mentok sampai sini, dan kalau ini di reclining seperti mobil-mobil leather frame, ininya selalu maju. Jadi yang pasti pinggang kita akan lebih pegel ketika mobil ini disandarkan sampai ke belakang. Kita coba untuk duduk di bagian paling belakang. Ya masih cukup oke kok, tapi di bagian tengahnya ini dia ada kompartemen lagi kecil, dan dia ada buat lubang seat belt. Jadi kalau kita duduk maksimal itu duduk berdua, jadi 2-3-2 komposisi duduknya. Jadi kurang lebih duduknya hanya 7 seater ya, bukan 8. Oke, kita tutup. Yuk mari kita bahas eksterior luar. Oke John, berbeda dengan Isuzu MU-X gua kemarin yang warna hitam. Kalau yang kemarin itu gue melakukan delete chrome-nya menggunakan black glossy menyesuaikan dengan warna body. Tapi yang kali ini gue menggunakan delete chrome berwarna light chrome. Jadi kalau kita lihat logo Isuzu-nya tadinya tuh menurut gue ini grillnya kayak kumis lele yang apa namanya chrome-nya berlebihan. Jadi makanya gue melakukan delete chrome menggunakan light chrome. Lalu di bagian velg yang tadinya berwarna silver yang monoton kayaknya ya, silver ketemu silver, akhirnya gue memutuskan untuk merubah warna velgnya menjadi warna
metal bro ya kan. Jadi warnanya abu-abu sesuai sama warna footstep, warna diffuser depan, warna diffuser belakang, dan di bagian handle-nya pun sudah gua di light chrome menggunakan warna light chrome also. Belakang juga gua di light chrome di bagian list bagasinya. Nah, ternyata ownernya walaupun pecinta mobil standar melihat, wow, ternyata begitu di light chrome bagus banget hasilnya. Gitu ya kan. Dan kemarin karena ownernya tinggal di daerah Jakarta Utara, kita baru saja selesai untuk melakukan anti karat di Proterra. Pasti banyak teman-teman juga yang di sini mobil-mobilnya itu selalu melakukan anti karat di Proterra atau mungkin bahkan dapat bundling bersama beli mobil baru. Jadi kalau bisa, apalagi kalian tinggal di daerah dekat laut atau nggak mungkin airnya kurang bagus, ada baiknya setelah 2-3 tahun kalian bawa langsung ke Proterra untuk melakukan pengecekan anti karat kalian kira-kira masih bagus nggak? Karena biasanya kalau mobil sudah berkarat, karat itu seperti cancer, John. Kalau lo diemin aja berlarut-larut, akhirnya itu akan merusak harga mobil kalian dan juga kendaraan kalian, dan akhirnya mobilnya kropos, ya kan Om? Iya. Nah ini dia yang gue bilang nih John, pilar C-nya ini modelnya begini, dan ini nggak nyambung. Lo ngerti gak Om maksudnya? Sebuah SUV bagusnya itu kaca dan di sininya tuh warna apa? Modelnya tuh simetris, kalau nggak dia mungkin bentuknya gini gitu ya kan. Terus dia model lampunya dan bodinya itu menurut gua ini nggak kayak mobil tahun 2017, ini kayak mobil tahun 2005, lo tau gak? Iya kan? Apalagi kalau lo lihat Isuzu MU7 yang memang konon katanya yang 3000 cc itu cukup rare, bodinya gede dan itu kayak model Cadillac Escalade wannabe. Sayang tuh Om, itu kita perlu review tuh ketika kita dapat mobilnya. Itu cukup antik dan aneh juga. Yes, di bagian penumpang kiri depan tidak ada electric seat, jadi semuanya masih serba manual ya. Kita lihat di bagian ruang mesin, let's go. Bagasi maksudnya Om, sorry. Nah, bagasinya ini menurut gua kalau lu bawa barang, ini sih cukup luas sih. Kalau bangkunya kita lipat. Cuman dia tidak seperti Pajero, dibikin flat deck. Jadi modelnya ada gap gini. Kalau kita bawa kopernya kayak gantung gitu Om ya. Jadi mau nggak mau dia harus 1, 2, iya begitu modelnya. Di belakang juga ada power output di sebelah sini. Jadi kalau kita mau camping atau mau apa masih bisa ambil dari sini. Di sini juga ada buat gantungan barang. Dan dia tidak dilengkapi dengan power back door, hanya saja ini untuk apa? Ventilasi AC. Ini dongkrak dan kunci-kunci ada di sebelah sini. Ban serep biasa ya di belakang seperti mobil-mobil River lainnya. Oke, bagasinya nggak ada power back door. Kenapa ya Isuzu sekarang ini mulai nggak laku kayak dulu ya? Tapi MU-X yang versi terbarunya bagus loh Om. Ya. Udah pernah lihat belum lo? Udah yang di itu apa? Gias ya waktu itu ya. Iya itu bagus ya. Cuman waktu kita datang Gias 2023 itu dia belum ada MU-X yang premiernya, yang tipe pelengkap seperti ini. Dia hanya ada yang versi manual. Mungkin karena kebanyakan dipakai di tambang kali ya. Nah ini mesinnya. Dia ada beberapa tulisan-tulisan yang memang lebih ke arah tulisan Thailand nih. Ya, memang kalau kita lihat Isuzu MU-X dan juga Isuzu Decap itu dia lebih laku di negara gajah di sana. Di sana tuh MU-X tuh banyak banget. Jadi kalau kita lihat Fortuner sama MU-X tuh populasinya hampir kurang lebih sama. Sedangkan di Indonesia Isuzu MU-X dibandingkan dengan Fortuner dan Pajero paling hanya sekian persen, nggak nyampe 10% populasinya dibandingkan dengan Fortuner maupun Pajero. Yuk, let's go, naik lagi. Kalau spare partnya sendiri menurut lo gimana, Jan? Kalau spare partnya sendiri sih harusnya sih masih banyak yang punya Om ya. Jadi beberapa bengkel-bengkel resminya pun juga masih banyak. Ini masuk sini harus pakai jaket Om, dingin Om. Iya dingin. Terus dia belum ada auto dimmernya di sebelah sini, jadi spion tengahnya masih biasa modelnya. Kita akan coba sedikit performanya kita bejek ya. Nih gue demennya itu mobil ini tuh nggak limbung. Enak ya? Iya, aneh nih bisa gini. Andai saja modelnya lebih bagus dan juga pemasaran lebih oke, gua rasa MU-X tetap laku sih. Iya, apalagi yang model terbarunya. Terbarunya itu interiornya warna hitam, bahan jok kulitnya juga bagus. Kalau ini menurut gua, ini sebenarnya warna yang menurut opini gua pribadi paling gagal di sebuah mobil nih. Ini warna yang bersih kelihatan kotor,
kotor kelihatan makin dekil. Iya nggak sih? Iya benar. Iya, ini biasanya warna ini kita temuin kalau nggak di mobil Isuzu MU-X, lalu di mobil Land Cruiser versi varian 2008 sampai 2011 itu banyak nih warna gini nih Om. Dia warnanya nanggung, mau dibikin mocha enggak, putih enggak, abu-abu enggak, ya kan? Lu maunya warna apa gitu ya kan? Lebih baik lu coba lu bayangin, andai aja nih warnanya hitam, pasti lebih mewah, Jo. Oh iya. Gitu. Oke. Kita coba sedikit tarikannya. Jauh sekali sih waktu gue remap. Larinya jos. Jadi kalau lu tanya gue, Isuzu ada nggak versi varian bensin? Nggak ada, bos. Namanya aja juga udah rajanya diesel kan? Iya. Jadi kalau ini sebenarnya merek ini tuh paling demen setiap suami pulang kerja, Om. Tambahin huruf N. Nih susu, ya nggak? Ya, nih susu, ya kan? Ya, siap, mah, ya kan? Nete dulu, mah, ya nggak? Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja buat teman-teman yang lagi hunting Isuzu MU-X. Mudah-mudahan kalian bisa dapat unit yang kalian pengen dan juga kalau bisa dapat yang benar-benar sesuai selera dan juga toleransi kalian. Ingat, ketika kita beli mobil bekas harus sabar, 2, edukasi yang banyak sama diri lu sendiri, dan juga yang ketiga adalah prepare for the worst. Istilahnya kalau lu beli mobil bekas merek apapun, model apapun, kita udah harus siap yang namanya bayar biaya pajak STNK, bayar biaya maintenance, dan juga depresiasi unit yang akan kalian beli. Namanya beli mobil, jarang sekali kita ketemu beli mobil itu untung, ya kan? Kalau lu mau untung ya beli logam mulia, ya kan? Itu udah pasti ketahuan tuh untungnya berapa tuh, tiap tahun tuh naik. Jadi 5 tahun lalu aja harga emas berapa dan sekarang berapa gitu kurang lebihnya. Jadi ya so pasti tetap tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kalian pengen MU-X, cari tahu dulu kira-kira gini. Jadi ketika kalian survei, lihat marketplace, kalian sudah tahu kurang lebihnya seperti apa. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.